Halo Talavers, udah jam 12 malam, tapi kok lapar lagi ya? Males banget lagi ngeluarin mobil cuma buat sekedar nyari jajan. Motor lagi nggak ada bensin. Aha, saatnya ojol to the rescue. Tinggal scrolling, pilih mau makan apa, dan tada! Abang ojolnya udah nyamperin depan rumah. Nggak bisa dipungkiri kalau gaya hidup kita 2 hingga tahun belakangan sudah memasuki ojek dan taksi online sebagai salah satu instrumen utamanya. Mau nongkrong, mau pesan makan, mau ngirim paket, bahkan transfer duit pun diakomodir sama mereka. Namun, di antara banyak pilihan, kadang kita masih bingung. Mana sih yang lebih baik antara 3 raksasa saat ini, yaitu Gojek, Grab, dan Maxim? Hayo, pasti pada penasaran kan? Yuk, simak videonya. Kita kenalan-kenalan dulu nih sama ketiga kontestan kita kali ini. Kita mulai dari Gojek. Layanan karya anak bangsa ini lahir pada 13 Oktober 2010 silam. Ide untuk membangun Gojek sendiri berawal dari keresahan salah satu pendiri yang kini menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, yang sehari-harinya menggunakan ojek sebagai transportasi utama. Pria yang kerap disapa Mas Menteri ini melihat para tukang ojek saat itu kebanyakan waktunya habis hanya untuk menunggu penumpang. Akhirnya, ia dan beberapa founder lainnya membangun perusahaan yang dapat menghubungkan pengemudi langsung dengan penumpang dengan mengandalkan call center. Sementara itu, Grab hadir sedikit lebih belakangan. Perusahaan yang juga memiliki trademark warna hijau ini didirikan oleh Anthony Tan dan Tan Hooi Ling di Malaysia Juni 2012 silam atau nyaris 2 tahun setelah Gojek eksis. Seiring berjalannya waktu, perusahaan ini terus berkembang dan melejit. Itu mendorong mereka untuk memindahkan kantor pusat mereka ke pusat bisnis Singapura dengan alasan dapat merekrut lebih banyak tenaga ahli. Di tanah air sendiri, mereka baru masuk 2 tahun berselang, circa 2014 lalu. Kalau kedua perusahaan tadi asalnya dari Asia, lain halnya dengan yang satu ini. Maxim merupakan perusahaan penyedia transportasi online asal Rusia yang hadir sejak tahun 2003 silam. Wah, udah lama banget ya. Seiring bertumbuhnya perusahaan, mereka melakukan ekspansi ke beberapa kota di Rusia pada tahun 2009. Barulah di tahun 2014, Maxim merambah ke belasan negara termasuk Ukraina, Kazakhstan, Azerbaijan, dan Italia. Di Indonesia sendiri, perusahaan ojek online yang identik dengan warna kuning ini baru hadir di sekitar 2018 lalu. Pertama kali Gojek menerima investasi besar-besaran dari North Star Group pada medio 2015 silam saat perusahaan ini sedang tumbuh-tumbuhnya. Sayang nggak diketahui pasti nilai investasi perusahaan ekuitas tersebut. Berselang beberapa waktu kemudian, beberapa perusahaan raksasa Asia turut mendanai ladang bisnis potensial ini, seperti Tencent dan Temasek, yang juga bergerak di bidang teknologi. Nggak tanggung-tanggung, nilai investasi keduanya apabila ditotal dapat mencapai 1 miliar US dollar atau 17,4 triliun rupiah. Bukan cuma perusahaan dari Asia aja, raksasa teknologi dunia seperti Google dan Facebook juga telah mengucurkan dana triliunan rupiah pada perusahaan ini. Perusahaan lokal pun nggak mau kalah dong.
Astra International dan Jarum Group turut memberi dana segar senilai 2 triliun rupiah untuk pengembangan Gojek. Lalu bagaimana dengan Grab? Pada tahun 2014, mereka mendapat pendanaan sebesar 10 juta US dollar atau 145 miliar rupiah dari Vertex Venture Holdings. Kemudian, setahun berselang, perusahaan investasi asal Cina mengucurkan sekitar 350 juta US dollar atau 5 triliun rupiah pada Grab. Tapi yang paling asli sih saat SoftBank, perusahaan telekomunikasi asal Jepang, bersama manufaktur otomotif Toyota dan Honda, memberi modal yang apabila ditotal mencapai 2,5 miliar US dollar atau 36,2 triliun rupiah untuk pengembangan. Sedangkan buat Maxim, nggak diketahui dari mana aja perusahaan ini mendapat investasi. Begitu pula dengan valuasi sahamnya. Ngomongin soal valuasi saham, Gojek dan Grab lagi-lagi bersaing loh. Gojek yang kini merger dengan perusahaan e-commerce Tokopedia dan membentuk Goto kalah tipis dengan valuasi mencapai 572 triliun rupiah. Sedangkan Grab bertengger sedikit lebih tinggi di angka 580 triliun rupiah. Beti ya, beda tipis. Ini juga menjadi pride dari masing-masing perusahaan. Berapa sih jumlah pengguna dari mereka semua? Oke, dari tadi kita mulai dari Gojek mulu. Sekarang kita ke pendatang baru dulu nih. Maxim hingga tahun lalu mengklaim memiliki 16 juta pengguna aktif, yang mana itu melejit sekitar 160% dibanding tahun sebelumnya ketika mereka pertama kali menginjakan kaki di tanah air. Itu baru di Indonesia saja ya, belum kehitung di negara-negara lain yang kita sebutin di awal, yang jumlahnya menembus jutaan orang juga. Sayangnya dengan angka segitu banyak, si kuning masih ketinggalan jauh sama kompetitor-kompetitornya. Sebagai perbandingan, Grab hingga tahun 2020 lalu sanggup menggait 21,7 juta pengguna aktif di Indonesia. Belum termasuk negara lain. For your information, Yelta Lovers, Grab hadir di seluruh negara ASEAN, kecuali Brunei Darussalam dan Laos. Wih, artinya jumlah penggunanya bisa jauh lebih gede dong. Terakhir, duduk di posisi pemuncak dalam aspek pengguna aktif, Gojek bisa berbangga dengan raihan 29,2 juta pengguna aktif di tahun 2020 lalu. Oh iya, angka segitu juga terhitung cuma di Indonesia ya. Selain itu, Gojek juga hadir di Thailand, Vietnam, Singapura, dan Filipina. Angka tersebut sekitar 30% lebih banyak dibanding pesaing terdekatnya. Cukup telak juga ya selisihnya. Menurut kamu, apa sih yang menyebabkan perbedaan jumlah pengguna kayak tadi? Mayoritas pasti menganggap bahwa harga memegang kunci permainan di sini. Tapi, apa emang iya si paling populer adalah yang termurah? Well, kayaknya enggak juga. Soalnya, tarif yang dikenakan Gojek nggak bisa dibilang yang paling murah. Buat layanan GoRide atau ojek motor, tarifnya berkisar 1.850 hingga 2.650 rupiah per kilometer. Adapun biaya jasanya terhitung minimal 4 kilometer pertama ada di kisaran 7 hingga 10.000 rupiah. Untuk layanan taksi online atau di Gojek disebut Gokar, minimal kamu harus membayar 3.500 hingga 5.000 rupiah per kilometer dengan biaya jasa minimum 10 hingga 15.000 rupiah. Sedangkan untuk Grab, tarif layanan ojek online atau mereka sebut Grab Bike terlihat sama persis dengan GoRide.
Hanya saja jasa minimal 4 kilometer pertamanya paling sedikit lebih tinggi dengan kisaran 7.000 hingga 10.500 rupiah. Cie, janjian nih ya. Apalagi kesamaan tersebut juga berlaku untuk layanan taksi online yang mereka sebut GrabCar. Maxim kali ini menjadi jawara dalam perang tarif. Mereka memasang argo minimal Rp8.000 untuk 3 km pertama sebagai biaya jasa. Kemudian tarif Rp2.100 per kilometernya untuk layanan Maxim Bike. Buat Maxim Car, biaya jasa minimumnya ada di angka Rp10.000 dan tarif per kilometernya sekitar Rp3.900. Gimana? Meskipun cuma beda beberapa ratus perak, tapi kan mayoritas perjalanan kita menempuh berkilo-kilometer. Pasti pengalinya juga makin banyak. Eits, ini nggak bisa kamu jadikan acuan ya. Soalnya ini cuma perhitungan tarif dasar, belum ditentukan sama variabel lain kayak kondisi trafik dan cuaca atau juga layanan lain. Nyinggung soal layanan, mereka bertiga juga saling unjuk gigi loh. Dalam memenuhi kebutuhan konsumen, kita bahas yang umum aja. Ketiganya memiliki layanan ojek dan taksi yang bisa diorder berbasis aplikasi. Ya, cuma beda-beda nama aja. Ketiganya juga memiliki layanan antar barang dan pesan makanan yang pada dasarnya juga sama. Bedanya cuma di nama produk masing-masing. Lanjut, platform pembayaran atau dompet digital, Gojek sedikit lebih advance karena memiliki platform sendiri yang disebut GoPay. Beda sama Grab yang bekerja sama dengan OVO untuk menjadi partner dompet digital mereka. Maxim, walau jarang terdengar, mereka bekerja sama dengan platform Doku untuk layanan ini. Gojek dan Grab juga memiliki beberapa layanan lain untuk membeli obat, bersih-bersih rumah, atau sewa skuter matic sekalipun. Gimana? Menarik kan pilihan-pilihannya? Jadi, kamu pilih yang mana nih buat hangout malam minggu nanti? Lumayan kan? Nggak perlu nyari parkir?